الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام رب العالمين ربنا بنعمته ألوان الرحمن الرحيم بعباده في قبور والريحان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول سيد السناد العظيم ذي القلب الرحيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Maha benarmu ya Allah, maha besarmu ya Allah, maha agungmu ya Allah. Terbenamnya matahari di ufuk barat kemarin berarti telah berakhirnya bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan pengampunan dosa. Apabila malam akhir di bulan Ramadan, maka menangislah semua yang ada di langit, bumi dan para malaikat karena musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, musibah apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu perginya bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu semua kebaikan dilipat gandakan akan pahalanya, serta siksaan pun ditolak. Semua sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang tertawa dengan perginya bulan Ramadan. Karena Ramadan mereka anggap menyiksa batin mereka. Tapi masih ada yang menangis dengan perginya Ramadan, karena mereka yakin bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan keampunan. Seandainya kita meninggal dunia setelah Ramadan ini, berarti Ramadan inilah yang terakhir buat kita nikmati untuk selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi hari yang tenang ini, fajar tanggal 1 Syawal telah menyingsing di ufuk timur, yang merupakan isyarat bahwa kita semua ini telah berada di suatu hari yang sangat bahagia, di mana seluruh umat mentauhidkan yang ada secercah iman di dalamnya. Di segenap penjuru dunia bangkit sesudah menggemakan suara keramat dan sakti, mendebarkan jantung orang-orang yang mukmin yang mau sujud kepada Allah dengan bibir yang sudah basah karena mengucapkan takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas sejenak, marilah kita kenang dan kita renungkan sebentar nasib anak-anak yatim kita. Janganlah kita biarkan mereka terapung-apung dalam gelombang kesedihan, tenggelam dalam lautan air mata. Jangan kita biarkan mereka terlontar-lontar. Mereka adalah tanggungan kita.
tempatkanlah mereka dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang mengasuh 3 orang anak yatim, maka bagaikan orang yang bangun pada malam hari dan puasa pada siangnya, dan bagaikan orang yang keluar tiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad fi sabilillah, dan kelak di syurga, kata Rasulullah, bersamaku bagaikan saudara, sebagaimana jari tengah dengan jari telunjuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berhasil melalui ujian batin kita berupa puasa. Ada yang sukses dalam cobaan ini, tapi ada juga yang bahkan terjerumus ke lembah dosa. Mereka dengan bangga membukakan puasanya tanpa halangan. Rasulullah telah memberikan peringatan yang keras kepada orang seperti ini. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yuqdihi shaumad dahri wa insamahu. Siapa yang membukakan 1 hari saja dari puasa Ramadannya dengan tidak sakit, tiadalah dapat diganti dari puasanya itu sekalipun dia puasa sepanjang masa. Kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang beriman, mereka mengisi Ramadan dengan amal-amal saleh. Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Apabila nanti suatu hari di hari kiamat, maka datanglah suatu kaum yang bersayap seperti sayap burung dalam surga. Mereka terbang di atas dinding surga. Penjaga surga bertanya, siapakah kamu sekalian? Mereka menjawab, kami semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjaga surga bertanya lagi, apakah kamu mengetahui hisab? Mereka menjawab, tidak. Apakah kamu mengetahui siratal mustaqim? Tidak. Dengan apa kamu mendapatkan derajat setinggi ini? Mereka menjawab, kami telah beribadah kepada Allah dengan cara diam-diam di dunia ini. Apa itu, tanya malaikat? Yaitu puasa Ramadan. Maka kami dimasukkan ke surga dengan diam-diam pula. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diterangkan, inna lil jannati babul yuqalu lahu rayyan yuqalu yaumal qiyamah. Sesungguhnya surga itu mempunyai pintu yang disebut Rayyan. Pada hari kiamat dia memanggil, aina shaimun? Di mana orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan di mana? Masuk di sini. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Apabila masuk orang-orang yang berpuasa semuanya di pintu Rayyan ini, pintu Rayyan pun ditutup. Orang-orang yang tidak berpuasa tidak berhak masuk di pintu Rayyan ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan kita melaksanakan puasa Ramadan, agar puasa kita barokah ditandai dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu merupakan penyempurnaan bagi diterimanya puasa Ramadan yang baru saja kita laksanakan. Kalau zakat fitrah tidak dilaksanakan, maka puasa seseorang itu belum dapat diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah, puasa Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi dan tak dapat diterima oleh Allah kecuali dengan dikeluarkan zakat fitrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perbanyaklah mengunjungi kaum kerabat kita. Saling memaafkan antara anak dengan orang tua, antara murid dengan guru, dan sesama kaum kerabat kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa." 2 orang muslim yang bertemu dan saling berjabat tangan, keduanya diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Tetapi harus diingat hadirin, janganlah sampai hari ini masih ada di antara kita yang tidak bertegur sapa sesama Islam, apalagi kepada orang tua kita. Kunjungilah orang tua kita selagi mereka masih hidup. Kalau mereka telah tiada, ziarahilah kuburnya, doakan mereka agar dilapangkan pusaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang hari raya Aid yang berbahagia. Pada hari ini perbanyaklah sedekah kepada fakir dan miskin, kepada orang yang memperjuangkan agama kita, untuk mengenang para arwah yang telah mendahului kita. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan,
jika datang hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar dan malam Jumat yang pertama, para arwah yang telah mendahului kita keluar dari kubur mereka. Dan mereka bersama-sama berdiri di pintu-pintu rumah kita. Mereka berkata, belas kasihanilah kami semua kepada kami di hari ini dengan sedekah, sebab kami pada hari ini memerlukan sedekah itu. Seandainya kamu tidak mau menolong kami dengan sedekah itu, ingatlah kami dengan bacaan Al-Quran. Wahai kaum kerabatku, kata arwah tadi, tolonglah kami di dalam kubur. Rumah kami adalah rumah yang sempit, rumah ular, dan rumah yang gelap. Sekarang kami dalam sengsara. Hai orang-orang yang membagi harta benda kami, janganlah kalian lupakan kami. Kalau orang karam di lautan, tentu orang di daratan yang akan menolong. Kalau kami karam di dalam kubur, tentu orang yang hidup yang akan menolong kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika mayat memperoleh sedekah dan doa dari kita, maka ia kembali dengan riang gembira. Dan jika ia tidak memperoleh, maka ia pulang dengan sedih dan duka serta putus asa dari kita. Wahai kaum muslimin, hamba Allah yang beriman, ingatlah kita bahwa tempat kembali kita yaitu liang kubur. Setiap hari kubur itu memanggil-manggil 5 kali. Wahai manusia, aku rumah yang terpencil, maka hendaklah kamu senang membaca Al-Quran. Wahai manusia, aku rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan salat malam. Aku rumah yang kotor, maka bawalah amal soleh. Aku rumah ular, maka bawalah resep, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mencucurkan air mata. Aku adalah rumah pertanyaan mungkar dan nangkir, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas punggungku, agar kamu dapat memberikan jawaban kepadanya. Wahai hamba Allah, perbanyaklah kita mengingat mati, sebab nyawa kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bila nanti seseorang meninggal dunia, dikala rohnya memanggil dengan suara yang merintih, yang seluruh makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Wahai orang yang memandikanku, janganlah menuangkan air panas kepadaku, sebab tubuhku terbakar dengan lepasnya roh dari tubuhku. Wahai orang yang memandikanku, janganlah engkau menggosok aku dengan kuat, sebab tubuhku luka-luka karena keluarnya roh. Jika telah selesai dimandikan, diletakkan di atas kapan untuk dikapani, maka mayat itu memanggil-manggil. Wahai orang yang mengapaniku, janganlah kuat mengapaniku, sehingga aku dapat melihat wajah anak-anakku dan kaum kerabatku. Sebab hari ini merupakan penglihatan terakhir kepada mereka. Hari inilah hari perpisahan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Jika si mayat keluar dari rumah, maka si mayat itu menyeru, wahai jamaahku, aku telah meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kalian menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim, maka kasihanilah mereka. Sesungguhnya pada hari ini aku dikeluarkan dari rumahku, dan aku tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Waktu kita diletakkan di dalam keranda, kita memanggil-manggil, wahai orang yang membawaku, janganlah kalian bawa aku dengan segera, sebab aku ingin mendengarkan suara ahliku, anak-anakku, dan kaum kerabatku. Hari inilah hari perpisahan kami untuk selama-lamanya. Waktu kita dibawa ke kubur, baru 3 langkah kita memanggil-manggil, wahai para kekasihku, wahai saudara-saudaraku, anak-anakku, janganlah kalian diperdayakan dunia sebagaimana aku diperdayakan dan tergoda olehnya. Hendaklah kalian mengambil ibarat kepadaku. Sesungguhnya aku tinggalkan apa-apa yang telah aku kumpulkan untuk para ahli warisku, dan sedikit pun mereka tidak menanggung kesalahanku, dan mereka tidak mau mendoakanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tersingkap dalam satu riwayat, jika roh telah keluar dari badan manusia dan telah lewat 3 hari, maka roh itu berkata, wahai Tuhanku, perkenanlah aku melihat tubuhku yang dulu aku berada di dalamnya. Maka Allah memperkenankannya.
Lalu ia datang ke kuburnya dan ia melihat dari kedua lubang hidung dan mulutnya mengalir darah. Maka ia menangis dengan tangisan yang lama. Kemudian ia merintih, "Aduhai tubuhku yang malang, ingatkan akan hari kehidupanmu. Rumah ini adalah rumah serigala, rumah yang sempit, rumah yang kesusahan dan penyesalan." Setelah lewat 5 hari, roh datang kembali melihat tubuhnya, dan ia melihat darah dan nanah mengalir dari telinga dan mulutnya. Roh menangis dan sungguh-sungguh menangis. "Wahai nasib tubuhku, ini adalah rumah yang penuh dengan ular yang berbisa. Mereka akan menggigit daging-dagingmu, mengoyak-ngoyak kulitmu dan anggota tubuhmu." Setelah 7 hari dia memohon kepada Allah untuk melihat tubuhnya kembali. Tiba-tiba ia melihat sudah banyak ular yang menggigit tubuhnya. Maka ia menangis dengan tangisan yang sangat keras. "Wahai tubuhku yang malang, di mana anak-anakmu? Di mana kerabatmu? Di mana saudara-saudaramu? Di mana teman-temanmu? Di mana handai tolanmu? Kenapa mereka semua tidak menolongmu hari ini?" Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sehubungan dengan itu, Al-Faqih Abu Laith Samarkandi menegaskan, siapa yang ingin lepas dari siksa kubur, maka lakukanlah 4 perkara dan jauhilah 4 perkara, yaitu kerjakan salat 5 waktu, perbanyaklah sedekah, selalu membaca Al-Quran, dan banyaklah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 4 perkara yang perlu dijauhi ialah jauhilah pendusta, khianat, adu domba, buang air kecil yang tidak bersih. Dari itu hilangkanlah rasa benci, rasa dengki, gantilah semuanya dengan marhamah, kasih sayang dan mahabbah, serta rasa rindu kepada sesama. Kita buka lembaran baru yang masih putih bersih. Kita tutup halaman lama yang mungkin banyak noda-noda hitam. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin fa'tabiru ya ul absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim zil qalbir rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah sudah banyak amal yang baik yang akan kita bawa pulang ke kampung akhirat, atau amal buruk yang kita bawa? Sebab apabila datang hari kiamat nanti, manusia akan menerima amal apa yang ia kerjakan di dunia ini. Karena Allah mengatakan apabila langit sudah pecah, ketika bintang-bintang jatuh berserakan, dan ketika lautan meluap, dan ketika kuburan dibongkar, akan mengetahuilah tiap-tiap jiwa akan apa yang telah ia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Dan di saat itu dan ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka menuju Tuhannya. Di saat itulah manusia baru menyesal. Orang-orang yang engkar kepada Allah, mereka berkata, "Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina." Aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur kami? Maka orang mukmin sama-sama menjawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Inilah hari yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasulnya. Yauma yunfakhu fis suri fatu'tuna afwaja, yaitu di hari ditiup sangkakala dan kamu datang berbondong-bondong. Maka Rasulullah SAW menangis sehingga basah janggutnya dari cucuran air matanya. Kemudian dia bersabda, "Wahai umatku,
pada hari kiamat nanti kamu akan dihalau menjadi 12 kelompok. Barisan pertama, manusia akan dihalau dari kuburnya dengan tidak bertangan, tidak pula berkaki. Mereka menjerit-jerit kepada Allah. Siapakah mereka? Inilah orang yang menyakiti hati tetangganya waktu di dunia sehingga tetangganya tidak senang sampai dia menghadap Allah. Barisan kedua, mereka akan dihalau dari kuburnya dengan bentuk babi hutan. Inilah orang yang melalaikan salat 5 waktu ketika di dunia. Mereka telah lalai oleh harta dan anak-anaknya sehingga perintah Allah dilalaikan begitu saja. Barisan ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya sedangkan perutnya seperti gunung penuh dengan ular-ular dan kalajengking di dalam perutnya. Inilah orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga mereka enggan membayar zakat. Disangkanya harta itulah yang dapat mengekalkannya hidup di dunia ini. Barisan keempat, mereka dihalau dari kuburnya sedangkan dari mulut mereka mengalir darah. Inilah orang-orang yang pendusta dalam jual beli agar barang yang terjual laris, barang yang buruk dikatakannya baik. Kemudian barisan yang kelima, mereka digiring dari kuburnya lebih busuk dari bangkai di antara manusia. Apabila angin bertiup, maka baunya akan dicium oleh orang-orang yang berdosa. Inilah orang yang menyembunyikan laku durhakanya kepada Allah. Mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Barisan yang keenam, mereka akan dihalau dari kuburnya dengan leher dan tengkuknya terputus-putus. Inilah orang yang menjadi saksi palsu. Barisan ketujuh, mereka digiring dari kuburnya sedangkan mereka tidak punya lidah, bahkan keluar dari mulut mereka itu darah dan nanah. Inilah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian. Mereka tahu mengerjakan yang baik, maksiat, tapi mereka tidak mau diminta menjadi saksi. Barisan ke-8, dihalau dari kuburnya berwajah hitam, bermata biru, perutnya penuh dengan api neraka. Inilah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya. Barisan 9, mereka dihalau dari kuburnya dengan terbalik kepalanya, kakinya di atas kepalanya. Inilah orang-orang yang berzina, kemudian mereka mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barisan yang ke-10, mereka digiring dari kuburnya sedangkan tubuhnya penuh dengan penyakit lepra, kulitnya putih-putih, gatal-gatal. Inilah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Waktu kecil dimanja-manja, sudah besar terbawa-bawa. Bila dewasa tidak dapat dirubah, di akhirat kelak nanti akan mendapat penyakit lepra. Wahai para pemudi dan pemuda remaja, ibu kita telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Mereka telah bersusah payah mendidik kita siang dan malam. Sampai hatikah kita setelah dewasa tidak pandai membalas guna. Barisan yang ke-11, mereka akan dihalau dari kuburnya, buta mata hatinya, buta mata kepalanya, sedangkan giginya seperti tanduk lembu jantan. Bibir mereka melebar sampai ke dadanya, lidah mereka menjulur memanjang sampai ke perut, bahkan sampai ke paha mereka. Sedangkan dari perut mereka keluar kotoran-kotoran. Inilah orang yang meminum arak, memakan narkoba, minum memabukan, memakan ganja dan sebagainya. Barisan yang terakhir, mereka dijemput dari kuburnya sedangkan wajah mereka laksana bulan purnama. Mereka melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Inilah orang yang beramal soleh waktu di dunia. Mereka menjauhi perbuatan yang durhaka. Mereka lah orang-orang yang memelihara salat 5 waktu dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan sesudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi mereka adalah surga. Ampunan, kasih sayang dan kerendahan keridhaan dari Allah lah mereka akan dapatkan waktu bertemu di pintu surga. Dan orang-orang beriman sambil mengucapkan salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Wahai kaum muslimin yang beriman, marilah kita pikirkan nasib kita. Dalam rombongan manakah kita akan dimasukkan Allah? Kalau kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka selamatlah kita dari bencana azab akhirat. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak beramal soleh, maka meninggalkan sembahyang kita, maka merugilah kita dari dunia sampai akhirat. Kita akan menyesal hadirin, sebab banyak dosa yang telah kita kerjakan waktu di dunia. Dari itu ya Allah, kami persembahkan doa kami kepadamu, semoga kami jangan Engkau masukkan ke dalam orang-orang yang merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa kami kepadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Maka pada kesempatan ini ampunilah dosa kami ya Allah Subhanahu wa taala. Rahmanmu Rahimmu begitu banyak ya Allah Subhanahu wa taala. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang berjasa kepada kami. Masukkan kami ke dalam surgamu nantinya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.